Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Muhammad Fadila dari kelas PR 4303. Ingin memenuhi tugas manajemen komunikasi yang sudah diberikan oleh Bapak Rian tentang resum PPT 1 dan PPT 2. Nah, PPT yang kesatunya adalah manajemen konflik. Definisi manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus, mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal. Teori-teori utama mengenai penyebab konflik adalah: 1. Teori kebutuhan manusia. Konflik terjadi karena terhalanginya kebutuhan dasar manusia seperti fisiknya, mental, dan sosialisasinya. Contohnya, ada seorang manajer yang membohongi atasannya karena dia sudah korupsi di perusahaannya, begitu. Yang nomor 2 adalah teori identitas. Konflik disebabkan karena identitas yang terancam karena adanya dendam tersendiri. Misalnya ada si A berantem sama si B, tetapi si B-nya masih dendam. Suatu saat mereka bertemu dan si B-nya melakukan kelicikan kepada si A, gitu. Dan yang selanjutnya adalah teori hubungan manusia masyarakat. Konflik terjadi karena ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang beda di masyarakat. Selanjutnya, teori kesalahpahaman antar budaya. Konflik disebabkan karena cara berkomunikasi yang tidak pas karena perbedaan budaya. Contohnya, dalam bahasa setiap budaya berbeda-beda, jadi menimbulkan kesalahpahaman, bisa aja begitu. Nah, selanjutnya teori transformasi konflik. Konflik terjadi karena adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Contohnya, orang kaya bergaul dengan orang kaya, orang miskin bergaul dengan orang miskin, orang miskin tidak bisa bergaul dengan orang kaya, begitulah. Yang terakhir, teori negosiasi prinsip. Konflik ini disebabkan karena pandangan yang berbeda-beda. Tujuan manajemen konflik: mengurangi masalah dalam organisasi supaya visi dan misi perusahaan dapat berjalan lancar, supaya tercipta rasa saling menghormati dan menghargai sesama anggota. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sebagai simbol atau jembatan untuk meningkatkan pemikiran anggota. Tipe-tipe manajemen konflik. Daun M. Baskerville. 1. Avoiding. Konflik hal yang dihindari, karena pada umumnya seseorang dan organisasi menghindari konflik. Accommodating. Pendapat pihak yang terlibat konflik dapat dijadikan sebagai jalan keluar. Compromising. Pendapat dan kepentingan pihak diperhatikan untuk menemui solusi. Competing. Penyelesaian konflik dengan cara saling bersaing dan memenangkan kepentingan masing-masing. Collaborating. Bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, untuk mementingkan semua pihak dan menyelesaikan konflik. Keenam, conglomeration. 5 tipe manajemen konflik dapat dikombinasikan untuk menyelesaikan konflik. Tahap manajemen komunikasi. 17. 1. Tahap pengenalan. Mengenali permasalahan yang terjadi untuk informasi awal yang penting dan manajemen komunikasi. Diagnosis. Menganalisis penyebab konflik. Menyepakati solusi. Organisasi merumuskan solusi untuk menyelesaikan teknik dengan cara yang tepat. 4. Proses pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Hal tersebut tidak berpotensi menimbulkan konflik yang lain.
mengevaluasi dan menilai pelaksanaan dan kesepakatan tersebut berjalan dengan baik dan tidak kemana-mana. Tahap-tahap berlangsungnya konflik. 1. Tahap potensial. Konflik muncul karena adanya perbedaan. 2. Konflik terasakan. Individu mulai memikirkan perbedaan yang muncul dan dirasakan. Yang ketiga, pertentangan. Perbedaan pendapat yang berbeda menjadi pertentangan. Yang keempat, konflik terbuka. Pertentangan berkembang menjadi permusuhan. Dan yang kelima, akibat konflik. Dampak yang ditimbulkan konflik. Tingkatan konflik. Konflik intrapersonal. Yang ke-1, terjadi dalam diri seseorang. Yang kedua, konflik interpersonal. Konflik terjadi antara individu, terjadi ketika adanya perbedaan. Yang ketiga, konflik intragrup. Konflik antar anggota dalam satu kelompok. Yang keempat, konflik intergrup. Konflik terjadi antar organisasi. Yang kelima, konflik interorganisasi. Konflik yang terjadi antar organisasi. Yang keenam, konflik intraorganisasi. Organisasi terjadi antar bagian dalam suatu organisasi. Teknik penyelesaian konflik. 1. Persuasi. Usaha mengubah kepercayaan orang lain supaya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan. 2. Rujuk. Usaha pendekatan untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, penarikan diri. Penyelesaian masalah dengan meminta salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungannya. Yang keempat, pemecahan masalah terpadu. Pemecahan masalah terpadu. Usaha ini adil karena memadukan kebutuhan kedua pihak. Yang kelima, tawar-menawar. Menyelesaikan dengan cara memerlukan konsesi yang dapat diterima. Yang keenam, pemaksaan dan penekanan. Cara ini memaksa sehingga kurang efektif karena salah satu dari pihak harus mengalah. Dan yang ketujuh, intervensi, campur tangan pihak ketiga. Dilakukan apabila dua pihak tidak menemukan jalan keluar masalah lalu melibatkan orang ketiga. Penyelesaian konflik dengan pihak ketiga. 1. Konsultasi untuk memperbaiki hubungan. 2. Rehabilitasi orang ketiga sebagai hakim. Dan yang ketiga, penengahan untuk menengahi konflik. Pendekatan KAPO, knowledge, sejauh mana dalam mengetahui isu dan masalah. Authority, apakah semua pihak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, power, seberapa jauh kita dapat memberi pengaruh. Yang ketiga, order, kepentingan relasi bagi kedua belah pihak. Dan yang kelima, winning, pentingnya kemenangan untuk kedua belah pihak. Nah, pendekatan ACES. 1. Assess the situation. 2. Clarify the issue. Yang ketiga, evaluasi alternate approaches. Dan yang keempat, solve the problem. Nah, manfaat manajemen konflik di perusahaan adalah 1. Mengembangkan kompetensi manajemen konflik yang baik atau meningkatkan dan mengembangkan kompetensi perusahaan. Yang kedua, evaluasi sistem. Perusahaan sulit melakukan evaluasi jika tidak ada konflik di dalamnya. Begitu. Yang PPT 1 sudah beres, lanjut ke PPT 2. Oke. Nah, untuk yang PPT kedua tentang budaya organisasi. Menurut Robbins, budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan yang lain.
Ciri-ciri budaya membawa sukses yaitu kecenderungan untuk bertindak dekat dengan pelanggan, otonomi dan perusahaan, produktivitas melalui orang, memberikan rangsangan nilai, bertahan kepada kenilaian, bentuk sederhana sifat ramping, dan sifat longgar, ketat simultan. Manfaat adanya budaya organisasi yang kuat bagi organisasi yaitu memudahkan koordinasi aktivitas dalam individu, memudahkan komunikasi antar individu karena sikap dan kebersamaan dalam anut nilai-nilai, terciptanya keharmonisan antar karyawan sehingga motivasi kerja meningkat, meningkatkan prestasi atau efektivitas organisasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan cepat dan mudah. Sumber-sumber pembentuk budaya organisasi yaitu pendiri organisasi, penilik organisasi, sumber daya manusia asing, eksternal organisasi, stakeholder, dan masyarakat. Pembentuk budaya, proses pembentuk budaya: 1. Kontak budaya, 2. Pembenturan budaya, 3. Penggalian budaya. Karakteristik budaya organisasi: ada inovasi dan keberanian mengambil resiko, perhatian pada hal-hal rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan stabilitas. Jenis-jenis budaya organisasi yaitu budaya peran, budaya kuasa, budaya atau matrik. Yang keempat, budaya atau mistis. Faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi yaitu: 1. Pengaruh umum dari luar mencakup faktor yang tidak dikendalikan. 2. Pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, misalnya sopan santun atau kebersihan. 3. Faktor-faktor yang spesifik, baik masalah internal, eksternal, organisasi. 1. Simbol budaya organisasi. Simbol fisik, simbol yang terlihat misalnya seni, desain, logo, bangunan, dekorasi. Nah, yang selanjutnya simbol perilaku, misalnya upacara, tradisi, ritual, kebiasaan, penghargaan, dan hukuman. Yang verbalnya misalnya anekdot, lelucon, mitos, atau sejarah. Terima kasih untuk resume kali ini. Tugasnya semoga bagus ya Pak. Ayang Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.